Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di masa 2021 ini, walaupun kita sudah melewati masa 2020 yang cukup berat, tapi kita yakin Tuhan tetap menyertai kita di tahun 2021 ini, dan kita tetap dapat merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam 2021 ini. Dan oleh karena itu, pada sapaan gembala pertama bagi saya di tahun yang baru ini, saya ingin mengajak kita berefleksi bersama tentang makna pelayanan, terutama bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memang penatua, yang memang aktivis, dan buat yang memang bukan aktivis di gereja, tetapi mari kita berefleksi tentang kenapa sih kita melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat pelayanan di gereja, ada yang lewat pelayanan pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja kantor. Itu semua pelayanan-pelayanan kita di dunia. Oke. Kenapa sih aku mau melayani? Coba ini kita berefleksi dulu sejenak gitu. Kenapa aku mau melayani? Dan percayalah ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya sewaktu saya masuk sekolah teologi. Kenapa sih Kristen mau jadi pendeta? Itu. Atau mungkin buat rekan-rekan penatua gitu, kenapa sih mau jadi penatua? Menerima panggilan untuk menjadi penatua ya, kalau kita di GKI, karena menjadi penatua itu kan bukan mengajukan diri. Jadi kenapa menerima panggilan menjadi seorang penatua? Padahal udah jadi penatua, jadi aktivis itu sibuk kan, nambah kerjaan, udah pulang kantor, udah beraktivitas seharian di rumah, kemudian harus menyempatkan diri lagi rapat di gereja dan sebagainya. Tapi kenapa sih mau melayani? Coba saya ingin Bapak Ibu saudara sekalian merenung dulu sejenak. Kenapa sih saya mau melayani Tuhan dengan berbagai macam cara? Dan yang kedua, siapa tokoh Alkitab favorit atau ya yang berkenan, bukan berkenan, coba maksudnya yang nempel di benak Bapak Ibu dalam hal pelayanan di luar Tuhan Yesus ya, karena kalau Tuhan Yesus memang paling top. Cuman ini kita coba berpikir, mengingat-ingat lagi, siapa tokoh Alkitab favorit selain Tuhan Yesus ya? Saya akan berbagi sedikit tentang tokoh Alkitab yang soal pelayanan di benak saya itu nempel dengan cukup kuat. Walaupun ada hal yang kurang baik dari dalam dirinya, yaitu Yunus. Kok bisa? Pasti cukup banyak yang menanyakan, loh kok Pak Pendeta itu tokoh yang nempel di benaknya terkait pelayanan itu Yunus. Padahal kan Yunus terkenal sebagai, dalam tanda kutip mungkin, nabi yang gagal, yang justru melarikan diri dari perintah Tuhan dan sebagainya. Oke. Saya ingin sedikit sharing dengan kenapa kisah Yunus ini berkesan luar biasa di dalam diri saya. Pertama, bagi saya Yunus itu cerminan bagi banyak orang di antara kita. Sebagai contoh, biasanya ini penatua-penatua yang merasakan ya. Ada orang-orang yang mungkin sering atau rutin setiap tahun atau didatengin. Ini ada yang memilih Bapak Ibu jadi penatua, apakah mau menerima panggilan tersebut dan sebagainya. Buat aktivis, ayo mau dong kan bisa main musik dengan bagus, ayo ngikut di gereja, atau ayo jadi pengurus dong di komisi A, B, C. Yunus dipanggil Tuhan untuk menobatkan sebuah kota, Niniwe. Dan yang Yusuf perlihatkan justru sisi kemanusiaan yang luar biasa yang kita bisa rasakan, yang kemudian mengatakan tidak.
Yunus mengatakan tidak. Dan terlepas dari itu jawaban yang sangat tidak ideal, betul, saya sangat sepakat bahwa jawaban Yunus secara Kristen dan secara iman itu tidak ideal. Tapi yang digambarkan oleh Yusuf, maaf bukan Yusuf, Yunus, itu adalah perasaan yang nyata yang ia tunjukkan secara jujur. Dan memang ketika Yunus menolak panggilan tersebut, kita semua tahu ceritanya, Yunus di perut ikan, bukan ikan paus, ikan besar entah apa itu, sampai ada lagunya. Akhirnya Yunus, dalam tanda kutip, bertobat. Kenapa saya kasih tanda kutip bertobat? Karena kalau kita baca gitu, apa yang Yunus katakan dan apa yang Yunus perbuat setelah Yunus itu masih belum mau melakukan perintah Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kisah nabi-nabi atau orang-orang yang diminta oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu, biasanya atau mungkin semuanya selain Yunus itu biasanya mengatakan kurang lebih seperti ini. Tuhan akan marah, bertobatlah. Terus biasanya orang yang diomongin itu ada yang ngeyel, tetap tidak mau, tapi ada juga yang merasa bertobat. Coba perhatikan apa yang Yunus katakan kepada orang-orang di Niniwe. Dalam waktu 40 hari kota ini akan ditunggang balikan. Titik. Nggak disuruh bertobat, nggak disuruh melakukan sesuatu, nggak dikasih tahu kesalahannya apa. Pokoknya 40 hari lagi kamu akan musnah, titik. Itu yang Yunus katakan. Itu nubuatan Nabi yang paling pendek kayaknya sepanjang sejarah Alkitab. Tapi yang sangat menarik adalah ketika kemudian orang-orang Niniwe mendengar kalimat yang sangat pendek itu, kota Niniwe bertobat. Alkitab mempersaksikan bahwa mereka kemudian jadi bertobat, mereka mengakui kesalahannya dan sebagainya, hingga Yunus kemudian nanti marah lagi kepada Tuhan. Tuhan kan sudah kukatakan kalau aku ngomong kota Jahanam ini akan selamat, mereka bertobat. Dan kemudian akhirnya Tuhan ada percakapan kembali dengan Yunus. Tapi dari kisah ini yang saya angkat, yang menarik sekali bagi saya adalah bagaimana ketika seseorang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, upaya sekecil apapun yang ia lakukan bisa berdampak dengan besar dan positif. Yunus dengan sebuah kalimat yang dikatakannya dengan setengah hati pun itu berdampak luar biasa besar kepada kota Niniwe dan terjadi pertaubatan yang luar biasa. Dan mari kita sekarang berefleksi kembali dengan pertanyaan awal. Apa sih motivasi dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan? Saya bisa menjamin bahwa tidak semua dari kita melayani Tuhan itu mungkin dengan ringan hati. Ya, kita harus jujur bahwa di dalam pelayanan tidak semuanya terjadi dengan baik. Konflik-konflik tetap ada. Gereja itu isinya bukan cuma malaikat yang turun dari sorga. Kita ini manusia-manusia yang senangnya berkubang di dalam pencobaan dan dosa. Jadi konflik, kekesalan, kemarahan, dan sebagainya tetap ada. Dan kita mungkin adalah orang-orang yang seperti Yunus yang merasa marah, kecewa, dan memilih untuk meninggalkan
eh, meninggalkan panggilan Tuhan terhadap dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita simak. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab, kalau kita bahas tentang dasar pelayanan itu sebenarnya ada macam-macam. Kalau kita lihat dari kisah penciptaan, misalnya kita bisa melihat bahwa pelayanan itu tugas manusia yang dibentuk dari gambar dan rupa Allah. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Allah, makanya kita perlu melayani dunia ini. Kita perlu menjaga dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dalam perjamuan malam terakhir kita melihat kita perlu melayani karena sudah dilayani oleh Tuhan itu sendiri. Ada juga yang mungkin mengatakan ya pelayanan itu karena respon dari keselamatan yang sudah diterima. Ada juga yang mengatakan ya pelayanan itu karena merasa dipanggil oleh Tuhan. Ini seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Sedikit nostalgia, trivia. Ini pertanyaan yang biasanya pertanyaan wajib kalau mendaftar ke Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Pertanyaan ini pasti ditanyakan. Kenapa kamu mau jadi pendeta? Dan setiap kali jawabannya itu, saya merasa dipanggil oleh Tuhan. Pasti yang mau wawancara akan merespon. Mana surat panggilannya? Jadi ini buat saudara-saudara sekalian atau apa yang punya kenalan yang mau jadi pendeta, saya kasih tahu salah satu tipsnya yang akan ditanyakan di wawancara. Kenapa saya angkat bahwa kita dasar pelayanan itu ada macam-macam? Saya ingin mengatakan bahwa sangat sah bagi kita untuk memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, motivasi-motivasi yang bahkan tidak ideal pun bisa menjadi baik. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukannya? Karena Yunus pun, seandainya Yunus tidak mengatakan satu kalimat luar biasa itu, mungkin Niniwe tetap tidak berubah. Coba bayangkan, apa Yunus yang menolak Allah dengan sedemikian besarnya pun bisa berdampak secara besar. Apalagi tentunya bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang memang menerima secara sungguh-sungguh panggilan Tuhan terhadap Bapak Ibu saudara sekalian dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Saya yakin Bapak Ibu, walaupun ada tantangan, ada kesulitan yang didalami, karena kita merasa ini adalah panggilan Tuhan, memang ya kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh dan pada akhirnya nanti itu akan membuahkan hasil yang baik. Mari kita sedikit belajar lagi dari kisah Yunus. Pelayanan itu pada hakikatnya penghayatan diri kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Kita ini bukan orang-orang yang diciptakan Tuhan hanya untuk bersenang-senang dan menikmati ciptaannya yang lain saja, enggak. Ada tugas kita, apalagi kita sebagai orang Kristen, untuk menjaga dunia ini, mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika Tuhan mau menggunakan kita, kita tidak dapat menghindar. Karena Tuhan sendiri yang memakai kita, nggak perlu takut juga apabila belum siap melayani. Karena pada prinsipnya harus. Kapan sih kita bisa siap untuk melayani Tuhan? Itu nggak bakal pernah datang. Percayalah. Kita ini manusia-manusia yang dipenuhi dengan ketidaksempurnaan. Kalau kita terus berpegang pada ketidaksempurnaan ini, kita nggak pernah jadi. Tuhan bahkan menggunakan murid-muridnya yang bukan adalah orang-orang yang sangat terpelajar, bukan, mereka masyarakat biasa, tetapi dampak dari
murid-murid Tuhan Yesus yang 12 itu beserta dengan murid-murid yang lain itu sampai ke kita yang letaknya ribuan mil jauhnya dari kota kelahiran Yesus dan 2000 tahun setelah kelahiran Yesus. Bayangkan. Kita juga tidak perlu takut buat gagal. Kalau Tuhan berencana, maka apapun yang terjadi kehendaknya pada akhirnya akan dinyatakan. Kita lihat Musa merasa gagap, tidak bisa ngomong, tidak punya keberanian dan sebagainya. Tapi pada akhirnya bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang luar biasa itu. Ketika Tuhan mau, Tuhan yang akan memperlengkapi. PR kita sebagai teman-teman sepelayanan adalah menjadi perpanjangan Tuhan itu dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sebagai penutup, saya ingin berbagi tentang satu lagu yang bagi saya sangat menarik, yaitu PKJ 177. Ini aku, utus aku. Judulnya itu Aku Tuhan Semesta. Ada perbedaan yang sangat menarik pada refrain yang kalau dalam bahasa Indonesia itu begini. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Perhatikan ya, ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Ini memperlihatkan seseorang yang punya semangat yang berapi-api, yang kalau Tuhan tanya, siapa yang mau melayani Tuhan? Saya angkat tangan. Kurang lebih nuansanya seperti itu. Tapi nuansa yang sangat berbeda kalau kita lihat dari terjemahan aslinya, bahasa aslinya. Dalam bahasa Inggris, kalimat itu begini. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. Atau kalau dalam terjemahan bebas ke dalam bahasa Indonesia, ini aku Tuhan, apakah benar aku yang engkau utus ke dunia ini, ke tengah-tengah dunia ini? Nuansanya sangat berbeda. Ini pertanyaan seorang yang bukan ragu-ragu ya, tetapi pertanyaan seseorang yang secara iman memang mempertanyakan, Tuhan, apakah benar engkau itu mengutus aku di sini? Jangan sampai aku salah. Kalau apalagi di bagian akhir, ku dengar engkau memanggilku, utus aku, pimpin aku. Waduh, saya kelupaan nyiapin buku lagunya, nggak apa-apa. Tapi dari lagu ini sebenarnya kita bisa melihat dua warna kepribadian yang berbeda ketika merespon kehendak Allah. Ada yang meresponnya dengan berapi-api dan sungguh-sungguh. Ada juga yang meresponnya dengan penuh kerendahan hati, bersiap-siap, tapi tetap melayani, melakukannya juga. Dari keduanya tidak ada yang salah. Dari keduanya itu benar untuk kita refleksikan, kita renungkan. Kita jangan menjadi orang-orang yang merasa bahwa kita ini pasti Tuhan pengen aku di sini, padahal mungkin Tuhan bukan pengen Anda di situ. Itu ego dan pemikiran kita saja yang menggunakan Tuhan untuk mensahkan kita di tempat. Perlu kerendahan hati untuk sungguh-sungguh mempertanyakan apakah benar ini tempat yang Tuhan tempatkan aku di sini. Tapi di sisi lain, jangan juga merasa selalu ragu-ragu, kemudian tidak punya tidak punya semangat. Kalau kita terus mengatakan ya, is it I Lord, is it I Lord, bener nggak sih aku Tuhan? Kalau aku kok merasa nggak yakin, kapan kita akan mulai melangkah bersama dengan Tuhan?
Karena sekali lagi kita bukanlah manusia yang sungguh-sungguh sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kiranya lewat sapaan gembala kali ini yang buat saya memang biasanya cukup panjang, saya ingin mencoba membawakan sesuatu yang berbeda. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian, sehingga di tahun 2021 ini, di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berlanjut, kiranya ada sebuah komitmen yang baru di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Sehingga walaupun kita mengalami keterbatasan dalam berbagai segi, kita tetap dapat melakukan panggilan pelayanan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita hidupi bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.